Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik. Senang rasanya kalau saya sebagai pastor, saya bisa melihat wajah umat saya tersenyum kembali. Semangat dalam diri Anda bangkit kembali. Harapan Anda pada Tuhan kita Yesus Kristus hidup kembali. Saudara-saudara, percayalah firman Tuhan, sabda ilahi, kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita dapat sungguh-sungguh menuntun kehidupan kita, terutama juga di saat-saat yang berat dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, hari ini di studio saya ini ada dekorasi yang lain dari biasanya, yaitu dekorasinya itu dua jenis tanaman. Saya suka tanaman, tapi saya nggak hafal nama dua jenis tanaman ini. Kalau yang merah, kalau Anda yang tahu dan pecinta tanaman, ini namanya apa ya? Saya kok lupa. Warnanya merah, subur, ini tanaman kesayangan saya di antara yang lain-lain karena saya suka warnanya merah dan hidup betul-betul. Lalu juga udah mulai keluar tunasnya, udah mulai berbunga. Saya sirami, saya pupuk, saya kasih vitamin setiap hari. Nah, melihat tanaman yang segar seperti ini, penuh daya hidup, kayaknya senang hati kita, betul? Tetapi hari Minggu kemarin atau 5 hari yang lalu saya beli tanaman yang ujung ini di lapangan banteng. Waktu saya beli itu bagus. Tetapi baru 5 hari saudara-saudara, mungkin saya salah menempatkan, entah kurang air, entah kelebihan sinar matahari atau apa. Tolong Anda yang suka tanaman, ini namanya tanaman apa dan bagaimana treatmentnya. Dia berani air atau tidak, dia berani matahari atau tidak. Karena apa? Baru 5 hari di rumah saya itu daun-daunnya udah menguning semua dan layu semuanya. Aduh, sayang sekali ini. Padahal saya beli cukup mahal ini untuk ukuran saya. Saudara-saudaraku yang terkasih, di depan saya ada tanaman yang segar, merah, merona, mempunyai daya hidup. Yang satu lagi loyo. Kalau Anda, saya tanya, tanaman yang mana yang mewakili hidup Anda saat ini? Yang merah di kanan saya atau yang kiri yang sedang loyo, sedang kuning, sedang lemes? Bagaimana dengan kehidupan Anda saat ini? Saudara-saudara, silakan tulis di kolom komen. Pernahkah Anda dalam penderitaan yang bertubi-tubi, dalam keadaan sakit yang nggak sembuh-sembuh, dalam situasi punya hutang yang belum bisa dilunasin, harus hutang lagi, sampai kelit hutang, sampai orang zaman dulu tuh tercekik oleh hutang. Belum lagi masalah-masalah dalam rumah tangga, belum lagi keperluan-keperluan anak, istri, suami, orang tua yang tidak juga kunjung dipenuhi. Aneka macam masalah berentet di depan kita. Lalu apakah Anda pernah berpikir, kayaknya mati aja lebih bahagia. Tuhan, ambil hidupku Tuhan. Aku sudah tidak kuat lagi. Atau kita pernah berpikir, kayaknya lebih baik mati saja deh untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang tidak sanggup kita hadapi di dunia ini. Saudara-saudaraku, pasti kita semua pernah mengalami situasi yang demikian. Kita sampai berpikir mati mungkin lebih baik daripada menghadapi situasi yang seperti ini. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, saya akan membahas sebuah tema lanjutan dari tema yang kemarin saya sudah bahas, yaitu Kitab Ayub. Kitab Ayub yang mana yang bisa kita angkat kali ini? Sebelum saya membahas kitab Ayub yang memang luar biasa ini, saya mengajak Anda untuk coba Anda tutup hidung Anda rapat-rapat. Coba sampai berapa detik Anda tahan napas. Coba ya. 1, 2, 3. Up. Haha, nggak kuat Romo.
bisa bengeknya kambuh, bisa asmanya kambuh. Kalau nggak napas bisa modar. Saudara-saudara, itu sebuah bukti bahwa dalam diri kita ada sebuah daya hidup yang memang melawan, berjuang terhadap kematian. Kalau ada api di lilin gitu, lalu tangan kita deketin, ketika panas apa yang kita lakukan? Pasti kita menghindar, betul? Ketika kita di kolam renang, kita nyebur ke dalam air, lalu kita coba menyelam, lalu setelah sekian menit kita pasti naik ke atas. Saudara-saudara, itulah yang namanya daya hidup yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing dari kita. Ketika kita diciptakan oleh Allah, Allah menghembuskan nafasnya, nefesh, daya hidup masuk ke dalam hidung kita dan menjadi daya hidup kita. Nah, yang namanya daya hidup itu sangat bertentangan dengan kematian. Nah, Ayub, saudara-saudara, dalam penderitaannya juga pernah mengalami situasi yang sama seperti kita. Di balik masalah-masalahnya, udah kambing dombanya, untanya, keledainya mati semua. Udah anak-anaknya 10 juga mati semua. Udah sekarang dia kena penyakit kulit yang teramat sangat. Dia sudah sangat menderita. Dia berpikir, untuk apa aku selama ini saleh? Untuk apa aku selama ini berpegang pada kuasa kasih Tuhan? Untuk apa aku selama ini takut pada Tuhan? Lebih baik aku mati saja. Pergulatan Ayub itu bisa kita lihat dalam Ayub bab 3. Bayangin saudara-saudara, dikatakan di Ayub bab 3. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Saudara-saudara, memang sih dalam Ayub bab 1, Ayub bab 2, Ayub tidak berkata-kata yang jahat tentang Tuhan. Ayub tidak berkata yang bukan-bukan tentang Tuhan. Ayub tidak mengutuki Tuhan. Tetapi di bab 3 yang dikutuki oleh Ayub adalah hari kelahirannya. Sekarang saya tanya kepada Anda, siapa yang merancang hari kelahiran Ayub? Siapa yang memberi Ayub hadir di dunia ini? Yaitu Tuhan sendiri. Jadi di sini sebetulnya Ayub sama seperti kita, mengalami pergulatan yang tidak mudah dalam hidupnya. Dia memang tidak berani mengutuki Tuhan, tapi dia mengutuki rencana-rencana Tuhan. Salah satunya adalah hari kelahirannya. Aneh bin ajaib, bukan? Dilanjutkan di ayat 3. Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Bayangin saudara-saudara, Ayub bukan hanya mengutuki hari kelahirannya, bahkan jauh sebelum itu Ayub juga tidak suka dengan saat dia dikandung ibunya. Saat ibunya pertama kali mungkin menyadari dia mengandung. Di situ pun Ayub lebih berkata, lebih baik aku tidak pernah dikandung dalam kandungan ibuku. Ayat 4. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya. Dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Siapa sang sumber terang, saudara-saudara? Yaitu Allah sendiri. Sumber terang, sumber kehidupan. Itu yang sedang dipermasalahkan oleh Ayub. Kalau dulu dia tidak pernah dikandung ibunya, kalau dulu dia tidak pernah dilahirkan ibunya, mungkin dia tidak menderita sampai sekarang ini. Jadi saudara-saudara, Ayub sedang menyesali kehidupannya. Bahkan kehidupannya waktu masih makmur. Bahkan kehidupannya waktu semua-muanya masih ada dalam genggaman tangannya. Penderitaan yang dialami Ayub seolah-olah menutup semua kebahagiaannya yang sudah dia terima dari Tuhan. Itu saudara-saudara, dalam penderitaan seringkali kita tidak adil dengan Tuhan. Dikatakan, malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Jadi antara 365 hari dalam setahun, Ayub itu mau mengambil hari kelahirannya. Supaya jangan dirayain, supaya dianggap nggak pernah ada. Sehingga dia tidak pernah lahir di muka bumi ini.
Misalnya saya Romo Yosef ulang tahun 23 Maret. Nah, saya tuh nyesel saya pernah dilahirkan di dunia ini. Maka dia tadi dalam keluh kesahnya supaya tanggal 23 Maret itu dihapus aja dari penanggalan. Supaya nggak pernah diingat orang. Supaya nggak pernah dirayain. Itu maksudnya. Saking dia bergulatnya, dia tidak mau ada hari kelahirannya. Dia menyesal dia dilahirkan. Sebab kalau dia tidak pernah dilahirkan, dia mungkin tidak merasakan penderitaan seperti yang dia alami. Apakah Anda pernah mengalami penderitaan sedahsyat itu? Dikatakan, biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar. Karena tidak ditutupinya pintu kandungan ibuku. Dan tidak disembunyikannya kesusahan itu dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Saudara-saudara, penderitaan yang teramat sangat yang dialami oleh Ayub sampai-sampai dia dalam keputusasaannya. Dia berkata seperti itu. Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat. Bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya. Atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak. Saudara-saudara, yang dimaksudkan di sini adalah dunia orang mati. Dalam budaya Tionghoa kita bisa melihat kalau ada orang meninggal itu kan ada rumah-rumahan, mobil-mobilan, TV ikut dibakar, uang-uang dibakar. Nah, Ayub sebetulnya sedang menyindir hari kelahirannya. Sebab kalau aku tidak pernah lahir, mungkin dunia orang mati jauh lebih membahagiakan untuk aku. Di sini terjadilah sebuah pergulatan yang sangat amat mengerikan yang dialami oleh manusia yang diizinkan oleh Allah. Sampai-sampai dia lebih memilih mati daripada hidup. Semua kebahagiaan yang telah dilaluinya seolah-olah sirna oleh penderitaan yang sedang dialaminya. Dikatakan, atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang. Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat. Dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang. Mereka tidak lagi mendengar suara pengerah. Di sana orang kecil dan orang besar sama. Dan budak bebas daripada tuannya. Itu gambaran dunia orang mati. Gak ada lagi orang bebas atau orang budak. Tidak ada lagi orang hebat ataupun orang tidak hebat. Semuanya sama. Nah, di situ Ayub melihat sebuah peluang. Jangan-jangan dunia orang mati lebih membahagiakan untuk aku daripada aku hidup di dunia ini tapi penuh dengan penderitaan. Mengerikan bukan, saudara-saudara? Dikatakan, mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam. Jadi di sini saudara-saudara, Ayub kepengen sekali mati dengan cepat. Kenapa Tuhan menunda-nunda kematiannya? Dia katakan, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur. Jadi ini gambaran lebih baik mati aja deh. Pernah nggak Anda mendengar orang berbicara seperti itu? Atau Anda berteriak seperti itu? Itulah gambaran kita yang diwakili secara luar biasa oleh Ayub. Kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung oleh Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengerikan penderitaan yang dialami oleh Ayub. Karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Jadi kalau orang makan, minum kan sehari 3 kali. Orang kalau nggak makan, nggak minum itu kan bisa mati. Di sini Ayub mengatakan, kesedihanku, keluh kesahku itu udah kayak orang makan. Setiap hari, setiap saat.
Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi sebuah penderitaan yang amat sangat menyakitkan. Bayangin saudara-saudara, segala hal yang kita takuti terjadi dalam diri kita. Segala hal yang kita khawatirkan malah datang menimpa kita. Itu sebuah hidup yang memang sungguh-sungguh sangat amat mengerikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari ayat 1 sampai ayat 26 ini, Ayub dan juga kita tergoda. Jangan-jangan mati lebih baik untuk aku. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, apakah kematian menjadi jalan keluar bagi penderitaan kita? Rupanya tidak. Kalau kita lihat saudara-saudaraku yang terkasih dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, di Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56, waktu Tuhan Yesus mengutus para muridnya mendahului dia masuk ke kota-kota Samaria. Tuhan Yesus dari Galilea mau pergi ke Yerusalem harus melewati daerah Samaria. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Samaria pada waktu itu? Orang-orang Samaria menolak Yesus karena Yesus tujuannya adalah Yerusalem. Mereka menghendaki Yesus berhenti di Samaria, berkarya hanya untuk orang Samaria. Tetapi karena tujuannya Yerusalem, orang-orang Samaria menolak Yesus. Lalu dikatakan murid-muridnya Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Budaya kematian, pikiran kematian. Kalau orang nggak suka sama kita, habisin aja. Kalau orang menjadi penghalang bagi kita, sirnakan saja. Budaya kematian itu tidak dipilih oleh Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Jadi luar biasanya saudara-saudara, Allah yang hadir dalam diri Yesus adalah Allah yang memberi hidup. Allah yang mengajak manusia untuk mempertahankan hidupnya. Allah yang mempertahankan hidup manusia, hidup saya dan juga hidup Anda. Jadi pikiran yang seperti yang dialami oleh Ayub memang menjadi manusiawi buat kita dalam penderitaan kita, tetapi kematian bukanlah jalan keluar. Allah sang sumber hidup menghendaki kita baik adanya. Kita adalah orang beriman, orang anak-anak Allah yang memperjuangkan hidup, bukan memperjuangkan kematian. Saudara-saudara, semoga hidup Anda tidak lagi seperti tanaman yang layu yang hampir mati di tangan kiri saya ini, tetapi tanaman yang seperti tanaman yang tumbuh, segar, berbuah, dan pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Amin.